Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita dengan bahasan mengenai analisis faktor. Secara umum, analisis faktor ialah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau yang paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor bisa juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Asumsi atau persyaratan dalam analisis faktor yang pertama adalah normalitas data, di mana data dari masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi dengan normal. Yang kedua adalah nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMOMSE lebih besar dari 0,50. Yang ketiga, nilai Bartlett Test of Sphericity, nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Dan yang terakhir, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel yang ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel yang lebih besar dari 0,50. Sebuah contoh di mana ada penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Samarinda. Ada 25 orang responden atau sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner tentang P1 tentang keandalan, P2 tentang ketanggapan, P3 tentang keyakinan, P4 tentang empati, dan P5 tentang berwujud. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan yang positif atau favorable, di mana setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan jawaban dengan penskorannya sebagai berikut. 1. Sangat tidak puas dengan skor 1. 2. Kurang puas dengan skor 2. 3. Cukup puas dengan skor 3. Dan 4. Puas dengan skor 4, dan 5 sangat puas dengan skor 5. Data pada penelitian bisa dilihat pada slide presentasi. Bagaimana melakukan analisis dengan SPSS? Yang pertama, tentu saja kita input data di dalam SPSS dengan variabel view, dan data view sudah tampak pada slide presentasi Anda. Lalu untuk melakukan analisisnya, kita klik Analyze, Dimension Reduction, lalu Faktor. Setelah itu, akan muncul kotak dialog Faktor Analisis. Selanjutnya, kita masukkan semua variabel ke kotak Variables, lalu kita klik Deskriptif. Pada kotak dialog Faktor Analisis Deskriptif, kemudian kita berikan tanda centang pada initial solution, KMON Bartlett Test of Sphericity, dan anti-image. Lalu klik continue. Selanjutnya, kita klik extraction, maka muncul kotak dialog Faktor Analysis Extraction. Kita berikan tanda centang pada unrotated vector solution dan script plot, lalu klik continue. Berikutnya, kita klik rotation, maka muncul kotak dialog Faktor Analisis Rotation, lalu aktifkan Varimax dan beri tanda centang pada Rotate Solution, lalu klik Continue. Kemudian kita klik Score, maka muncul kotak dialog Faktor Analisis Faktor Score, lalu kita aktifkan Save as Variable, lalu klik Continue. Terakhir kita klik OK, maka akan muncul output SPSS-nya. Tapi sebelum melaju ke output, kita lakukan dulu analisis dengan menggunakan sintaks SPSS. Pada sintaks SPSS bisa dilihat di situ faktor yang kita gunakan. Karena analisis faktor, maka kita ketikkan faktor, lalu untuk variablesnya ada P1, P2, P3, P4, dan P5.
dengan missingnya listwise, analisisnya P1, P2, P3, P4 sampai P5. Yang kita ingin munculkan, kita ketik print, itu adalah inisial KMO, kemudian ada nilai AIC, extraction, dan rotation. Plotnya menggunakan eigen, lalu kriterianya menggunakan min eigen dan iterate. Extractionnya PC, kriterianya iterate, rotationnya formark, save-nya ada regresi all, dan metodenya adalah correlation. Selanjutnya kita lihat output SPSS-nya. Pada tabel output KMO and Bartlett test itu berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak? Caranya dengan melihat nilai KMO MSE atau Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. Jika nilai KMO MSE-nya lebih besar dari 0,5, maka teknik analisis faktor dapat kita lanjutkan. Berdasarkan output di atas, kita ketahui bahwa nilai KMO-MSA-nya sebesar 0,681, di mana lebih besar daripada 0,5. Dan nilai Bartlett test of severity-nya, signifikansinya 0,008, lebih kecil daripada 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Lalu kita lanjutkan ke tabel anti-image matrix. Tabel ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Kita perhatikan bagian anti-image correlation-nya. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling adequacy, di mana diketahui nilai MSE dari masing-masing yang diteliti adalah untuk keandalan 0,693, ketanggapan 0,721, keyakinan 0,659, empati 0,657, dan berwujud sebesar 0,657. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah di mana nilai MSE-nya lebih besar daripada 0,50. Dari hasilnya, kita bisa tahu bahwa nilai MSE untuk semua variabel yang diteliti adalah lebih besar daripada 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Jika misalnya ada variabel yang punya nilai MSE lebih kecil daripada 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSE lebih dari 0,50. Kita lanjutkan ke tabel selanjutnya. Pada output yang ketiga tentang communalities, ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor tersebut atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction-nya lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output, kita ketahui nilai extraction untuk semua variabel adalah lebih besar daripada 0,50. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Tabel selanjutnya adalah tabel total varian explain. Tabel total varian explain itu menunjukkan nilai dari masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel yang berarti akan ada 5 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian. Yang pertama adalah initial eigenvalue dan extraction sums of square loadings. Nah, pada varian initial eigenvalue itu menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah dari variabelnya. Jadi di situ ada angka 2,293 ditambah 1,211 ditambah 0,628 ditambah 0,439 ditambah 0,429 sama dengan 5 variabel. Sedangkan pada bagian extraction sums of square loadings itu menunjukkan jumlah variasi
atau banyaknya faktor yang bisa dibentuk. Nah, pada hasil outputnya ada dua variasi faktor, yaitu 2,293 dan 1,211. Nah, untuk kotak yang berwarna hijau, berdasarkan output tersebut, pada bagian initial eigenvalue, maka ada dua faktor yang dapat terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue harus lebih besar daripada 1. Nah, nilai eigenvalue komponen 1 itu sebesar 2,293 atau lebih besar daripada 1, maka itu akan menjadi faktor yang pertama dan mampu menjelaskan sebesar 45,87%. Sedangkan nilai eigenvalue komponen yang kedua itu sebesar 1,211 atau lebih besar daripada 1. Maka itu akan menjadi faktor yang kedua dan mampu menjelaskan sebesar 24,228% variasi. Jika faktor 1 dan faktor 2 dijumlahkan, maka akan mampu menjelaskan sebesar 70,098% variasi. Di mana di sini nilai total komponen dari 3, 4, dan 5 tidak kita hitung sebab nilai eigenvalue komponen dari 3, 4, dan 5 itu lebih kecil daripada 1, maka dia tidak akan menjadi sebuah faktor. Output selanjutnya adalah output script-plot. Nah, gambar script-plot ini itu menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Jadi bisa kita lihat dari script-plot juga. Caranya kita lihat nilai titik komponen yang punya nilai eigenvalue lebih besar daripada 1. Dari gambar script-plot itu ada dua titik komponen yang punya nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka dapat diartikan bahwa ada dua faktor yang terbentuk. Tabel selanjutnya adalah tabel komponen matrik. Nah, tabel ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya, dari output kita bisa lihat pada variabel keandalan yaitu 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 adalah sebesar 0,315. Untuk variabel yang lain itu cara memaknainya juga sama seperti variabel keandalan. Lalu output yang selanjutnya adalah tabel rotate komponen matrik. Nah, untuk memastikan suatu variabel masuk ke dalam kelompok faktor yang mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor atau komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi, kita bisa lihat dari 1. Variabel keandalan, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,351 dan dengan faktor 2 adalah 0,751. Nah, karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel keandalan termasuk dalam kelompok faktor yang kedua. Lalu variabel ketanggapan, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,417 dan dengan faktor 2 sebesar 0,685. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel ketanggapan termasuk dalam kelompok faktor 2. Yang ketiga, variabel keyakinan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar negatif 0,225 dan faktor 2 sebesar 0,809. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel keyakinan itu termasuk dalam kelompok faktor 2. Variabel keempat, variabel empati, di mana nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,851 dan faktor 2 0,101. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar daripada faktor 2, maka variabel empati termasuk dalam kelompok faktor 1. Dan variabel terakhir yaitu variabel berwujud, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,851 dan faktor 2 0,101. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar daripada faktor 2,
maka variabel berwujud termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Nah, dengan melihat pembahasan tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada faktor 1 itu berisikan variabel empati dan berwujud, dan pada faktor 2 berisi variabel keandalan, ketanggapan, dan keyakinan. Lalu output yang selanjutnya adalah output komponen transformation matrix. Ini menunjukkan bahwa ada komponen 1 di mana nilai korelasinya sebesar 0,735 lebih besar daripada 0,5, dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,735 di mana lebih besar juga daripada 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen lebih besar daripada 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Lalu yang terakhir kita bisa lihat di tampilan data view. Di situ ada variabel baru dengan nama fact1_1 dan fact2_1, di mana variabel fact1_1 itu adalah faktor skor dari faktor 1 dan variabel fact2_1 adalah faktor skor dari faktor 2. Nah, demikian pembahasan tentang analisis faktor dan interpretasi outputnya menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.